Langkah berat dan darah anyir menandakan hadirnya manusia tanpa kepala. Ia kembali menagih dendamnya. Desa Kaliwungu terletak di pinggiran hutan bambu yang lebat, jauh dari hiruk-pikuk kota. Kehidupan masyarakatnya sederhana, bertani, beternak, dan sebagian menjadi pengrajin anyaman bambu. Pagi hari selalu disambut kokok ayam, suara gamelan dari radio tua, dan bau asap kayu bakar dari dapur-dapur rumah penduduk. Seolah-olah desa ini adalah potongan kecil dari ketenangan Jawa yang masih terjaga. Namun, di balik ketenangan itu, ada sebuah rahasia yang tidak semua orang berani membicarakan. Sejak lama, para orang tua desa sering melarang anak-anak bermain dekat pemakaman tua yang berada di ujung hutan. Alasannya sederhana, tempat itu angker, tapi siapa yang tak penasaran? Bagi anak-anak, larangan justru jadi tantangan. Malam-malam di Kaliwungu selalu sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang terdengar. Tapi sejak 2 bulan terakhir, keheningan itu mulai terganggu. Para peronda malam di pos kamling sering melaporkan suara langkah berat di jalan tanah yang menuju ke sawah. Bukan langkah biasa, melainkan bunyi gedebuk seperti kaki raksasa menghantam bumi. Kadang terdengar juga suara sesuatu menyeret di tanah, panjang dan berat. Warga awalnya mengira itu hanya pencuri ternak atau binatang besar yang tersesat. Tapi semakin lama, kesaksian orang-orang makin menyeramkan. Sukir, seorang pemuda desa, pernah pulang larut setelah menghadiri hajatan di dusun sebelah. Saat melewati jalan dekat pemakaman, ia melihat sesosok tubuh besar berdiri di tengah jalan. Tubuh itu tegap, mengenakan baju kompeng camping yang berlumuran tanah. Sukir yang semula mengira itu orang mabuk, segera terperanjat ketika menyadari sosok itu tidak punya kepala. Dari bagian lehernya yang terputus, menetes cairan hitam kental ke tanah. Sukir berlari sekuat tenaga. Napasnya tersengal, jantungnya hampir pecah. Sesampainya di rumah, ia demam tinggi selama 3 hari. Kabar itu menyebar cepat di desa. Banyak yang menganggap Sukir hanya berhalusinasi karena takut melewati kuburan. Tapi desas-desus mulai membuat orang-orang resah. Pak Sastro, kepala dusun, memutuskan untuk menenangkan warganya dengan berkumpul di balai desa. Ia berkata dengan suara mantap, "Kita ini hidup berdampingan dengan alam. Jangan takut pada bayangan. Kalau ada yang kita lihat aneh, bisa jadi itu hanya ujian keberanian kita." Namun, meski kata-kata itu terdengar menenangkan, wajah Pak Sastro sendiri tampak pucat. Sebab ia tahu lebih banyak dari orang lain. Konon, puluhan tahun lalu, saat masa penjajahan, ada seorang algojo kejam yang tinggal di desa itu. Ia terkenal sadis, memenggal kepala siapapun yang dianggap melawan. Hingga akhirnya, ia sendiri dihukum mati dengan cara dipenggal. Sejak saat itu, arwahnya dipercaya gentayangan mencari kepala yang hilang, dan kini seolah cerita lama itu hidup kembali. Malam semakin menegangkan ketika beberapa warga mengaku mencium bau anyir darah di sekitar rumah mereka. Anjing-anjing menggonggong ke arah hutan. Bulu kuduk mereka berdiri. Kadang terdengar suara tangisan lirih, seperti seseorang menahan sakit yang tak tertahankan. Para pemuda desa yang biasanya suka nongkrong hingga larut malam mulai memilih tinggal di rumah lebih cepat. Pos ronda yang biasanya ramai dengan obrolan kini sepi. Hanya lampu taplok yang berayun diterpa angin. Namun,
teror sesungguhnya baru akan dimulai. Keesokan harinya setelah rapat di balai desa, matahari naik perlahan di balik garis bambu, meneteskan cahaya keemasan di atas hamparan padi. Tetapi sinar itu tak sanggup mengusir beang-beang resah yang merayap di hati warga Kaliwung. Sejumlah lelaki di antaranya Pak Sastro, Karno, dan Rofik menyusuri jalan tanah menuju pemakaman tua, hendak memastikan apa yang sebenarnya dilihat Sukir malam itu. Sukir, meski wajahnya masih pucat, memaksa ikut. Kalau aku tidak hadapi sekarang, aku tak akan pernah bisa tidur, katanya lirih. Udara di dekat pemakaman terasa lebih dingin. Aroma anyir samar menusuk hidung, bercampur bau tanah basah dan daun bambu yang membusuk. Di bawah pohon keramat sebatang beringin kecil yang akarnya mencengkeram batu nisan mereka menemukan bekas telapak kaki besar, jelas, dan berderet menuju jalan setapak. Karno berjongkok, menyentuh tepi bekas injakan. Masih lembab, gumamnya, yang membuat semua merinding. Bekas telapak itu tidak menunjukkan arah datangnya, hanya berakhir di tanah terbuka, seolah pemiliknya lenyap di udara. Ini bukan jejak pencuri ternak, kata Pak Sastro, menelan ludah. Kita ikuti sampai habis. Mereka menelusuri, langkah demi langkah. Jejak itu berhenti tepat di depan nisan tanpa nama yang hanya ditandai batu pipih berlumut. Di sana, setitik cairan hitam mengering pada permukaan batu. Rofik mendekat, lalu mundur cepat ketika mencium baunya. Bukan darah kambing, ini bau besi yang menyengat, ucapnya tersendat. Sukir menatap nisan itu. Pelipisnya berdenyut. Tiba-tiba kepalanya seperti disambar kilat. Bukan kepala. Ruang di atas leher yang tadi malam kosong itu meneteskan cairan gelap, berdiri tegak di tengah jalan. Bayangan itu kembali menyergap ingatannya. Ia terhuyung, berpegangan pada batang bambu. Dalam kilasan ngeri, ia melihat tangan kekar yang menggenggam sesuatu. Sebuah karung goni diseret di tanah, menghasilkan suara gesek panjang. Kemarin aku dengar sesuatu diseret, bisiknya. Persis suaranya. Pak Sastro memberi aba-aba dan mereka berpencar. Karno memutari sisi barat pemakaman, Rofik ke arah selatan, sementara Pak Sastro dan Sukir menyisir utara menuju kebun jati. Di ujung jalan setapak, mereka menemukan kain putih kusut tersangkut pada duri belukar mirip sobekan kain kafan. Sukir menggigil. Siapa yang mengusik makam? Sore itu, kabar temuan kain putih dan jejak misterius menyebar kilat. Pos ronda yang semula lengang mendadak penuh. Para lelaki membawa pentungan, obor, bahkan ada yang menggenggam celurit. Namun ketegangan membuat semuanya gampang meledak. Begitu suara ranting patah terdengar dari arah ladang, setengah dari mereka langsung meloncat berdiri. Tapi saat dikejar, yang ada hanya angin memutar, mengaduk debu jalanan, memadamkan lampu teplok di pos kamling, sampai menyisakan nyala kecil bergetar. Menjelang malam, suara gedebuk pelan terdengar dari arah hutan bambu, seperti langkah berat yang diselubungi tanah. Satu persatu, lampu rumah ditutup, daun jendela ditarik. Di rumah Bu Karmi, bayi menangis tanpa sebab. Ayahnya, Rofik, mencoba menenangkan, tetapi si bayi justru menatap ke pintu dengan mata membesar, lalu berhenti menangis. Senyap gelisah pertanda yang, bagi para orang tua, lebih mengerikan daripada jerit. Di rumah Sukir, ibunya meletakkan segelas air di atas piring putih, menutupnya dengan kertas bertuliskan ayat-ayat. "Jangan keluar," pesan ibunya. Namun Sukir justru berdiri di balai, menatap halaman gelap. Entah dorongan apa yang memaksa, ia melangkah keluar
seolah ada panggilan halus dari balik rumpun bambu. Di ambang pagar, angin berembus dari arah kuburan, membawa suara bukan kata-kata, melainkan erangan panjang yang menyayat, seperti tenggorokan tercekik. Sukir mundur. Sejurus kemudian, dari gelap terdengar benda jatuh. Duk, sesuatu menggelinding pelan di tanah, menghantam kaki pagar. Sukir menahan napas. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat obor dan melongok. Hanya batu bulat tidak, bukan batu. Tengkorak kelabu berlumut. Rahangnya terkatup miring, menatap kosong. Sukir menjerit. Tetangga berhamburan keluar. Pak Sastro datang paling cepat. Ketika mereka menyorotkan lampu ke arah tengkorak itu hancur berkeping, seperti tanah liat kering yang diremas tangan. Tidak ada bekas apapun selain debu halus dan jejak seretan baru menuju arah hutan. Cukup! Suara Pak Sastro tegas, walau matanya menyala cemas. Malam ini, kita tidak menghadapi apapun di luar nalar tanpa doa. Ia mengutus Karno memanggil Pak Kiai Sarbini, pemuka spiritual desa yang jarang keluar, kecuali untuk pengajian atau selametan besar. Kita perlu tahu apa yang sedang kembali bangkit di tanah ini. Menjelang tengah malam, ketika serangga malam bernyanyi dengan nada yang anehnya, tak beraturan, angin membawa bisik-bisik yang bergulir seperti pasir. Kepala, kembalikan kepalaku. Di ujung desa, dekat tonggak batas, seberkas bayangan bertubuh tegap tanpa kepala melintas. Menoleh. Bagaimana mungkin ia menoleh, lalu lenyap di balik ilalang. Kaliwungu, yang selama ini hidup di bawah jam dinding dan suara kentongan ronda, merasakan sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, bangun dari tidur panjangnya, dan jejak misterius itu baru permulaan. Pagi itu, kabut enggan beranjak dari pematang sawah. Matahari tertahan di balik tirai tipis yang membuat segala sesuatu terlihat pudar, seakan desa bergerak di dalam mimpi yang buruk. Jono, pemuda 20 tahun yang dikenal rajin, tak pulang sejak maghrib kemarin. Ibunya, Bu Sumi, datang ke rumah Pak Sastro dengan muka bengkak karena menangis. Tolong carikan, Pak. Dia cuma ambil jaring belut di parit. Tak sampai setengah jam, tim kecil segera dibentuk. Rofik, Karno, Sukir walau ibunya melarang dan Pak Sastro memimpin. Mereka menyisir parit, ladang ketela, sampai tepi hutan bambu. Di dekat pematang yang mengarah ke pemakaman tua, Rofik melihat sesuatu mengambang di selokan, sehelai baju. Diangkat pelan. Ternyata itu baju Jono saku kiri robek. Terdapat bekas cakar yang memanjang. Tak ada darah, hanya bau logam samar yang menusuk. Di balik rumpun bambu, burung-burung kutilang mendadak terbang serentak, seperti diusir sesuatu yang tak kelihatan. Karno berteriak dari arah kebun jati. Sini! Mereka berlari, dan di sana Jono terbaring telentang di tanah, matanya mendelik ke langit kabut. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin berteriak namun tertahan. Tubuhnya utuh, tetapi di sekitar leher terdapat bekas memar, melingkar, seperti seseorang atau sesuatu mencoba mengangkat kepalanya dari tubuh. Kulit di pelipis menunjukkan goresan paralel, dalam dan rapi. Sukir mundur, perutnya mual. Dia tak berdarah banyak, seperti dicekik. Lalu kata-kata itu mati. Pak Sastro menutup mata Jono dengan sapu tangan. Rahangnya mengeras. Jangan sentuh apapun. Panggil Pak Kiai. Rofik lari secepatnya ke langgar. Sementara menunggu,
Pak Sastro memperhatikan tanah di sekitar jenazah. Ada jejak telapak besar lagi sama seperti di pemakaman berjalan dari arah nisan tanpa nama, berhenti tepat di sisi Jono, lalu memutar dan menghilang. Tidak ada jejak kembali, hanya bekas seretan lebar yang menuju semak-semak. Seperti karung berat ditarik menjauh. Di ujung seretan, daun-daun rebah membentuk lingkaran kecil, seolah sesuatu berdiri lama di sana sebelum menghilang. Pak Kiai Sarbini datang dengan langkah pelan, membawa tasbih dan sebotol air. Wajahnya keriput, matanya dalam. Ia duduk di samping Jono, berdoa lirih, lalu menaburkan air dari botol ke tanah. Tanah ini haus, gumamnya. Tapi bukan haus air. Ia menatap Pak Sastro. Cerita lama itu kembali. Sesuatu yang diputus paksa, tak dikembalikan sebagaimana mestinya. Busumi tiba ceritnya memecah kabut. Warga berkumpul. Sebagian menutup mulut, sebagian memeluk anak-anak. Rasa bersalah menampar Sukir. Seandainya semalam ia tak panik, seandainya ia berani mengejar suara seret itu. Tapi apa yang bisa dilakukannya terhadap tubuh tanpa kepala? Jenazah Jono dibawa ke rumahnya, dimandikan, dikafani. Saat prosesi, angin berputar di halaman, mengibaskan kain kafan di jemuran tetangga hingga terdengar plek-plek resah. Di langit, awan tipis bergerak seperti ikan-ikan putih yang gelisah. Pak Kiai memimpin tahlil. Suaranya mantap meski bergetar. Ya Allah, jika ini ujian untuk kami, kuatkan. Jika ini hutang lama yang belum lunas, tunjukkan caranya membayar. Malamnya, setelah pemakaman, pos ronda penuh, tetapi sunyi. Tak ada obrolan ringan tentang panen atau harga gabah. Yang ada hanya telingka-telingka yang menegang, menunggu. Sekitar tengah malam, kentongan di ujung dusun berbunyi sendiri. Tong-tong, pelan tetapi jelas dari arah pemakaman. Karno dan dua pemuda berlari ke sana. Tak ada orang. Kentongan berhenti, tetapi bunyi langkah berat mendekat. Gedebuk, gedebuk, seret, pelan seperti karung goni, ditarik di rumput basah. Dari balik pepohonan, sosok tinggi tanpa kepala melintas. Bahunya lebar, pakaiannya compang, bagian lehernya berdenyut, memuntahkan kabut hitam yang hambar baunya. Pemuda itu terpaku, kaki seakan tertanam. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah rumah Jono. Ada bunyi retakan halus, seperti tulang kering diputar perlahan. Lalu ia berbalik, hilang di telan gelap, menyisakan jejak dingin yang membuat embun di rumput mengkristal. Keesokan paginya, di beranda rumah Busumi, ditemukan tumpukan tanah kecil di atas piring sek. Di puncaknya tertancap paku karatan dengan ujung melengkung. Di sisi piring, selembar daun pisang kering tergores garis melingkar mirip pola cincin di leher Jono. Pak Kiai memandang lama. Ini bukan teluh atau santet, katanya akhirnya. Ini tanda ia menagih kembali sesuatu yang diambil, yaitu kepalanya. Sejak kematian Jono, malam-malam di Kaliwungu berubah jadi selubung panjang yang tak berujung. Sinar lampu minyak meredup lebih cepat. Ayam jago lebih sering salah waktu berkokok. Anak-anak dilarang main di luar selepas asar. Pintu dan jendela dipalang dengan kayu dan lapik garam ditabur di ambang-ambang warisan kebiasaan lama untuk menahan yang tak kasat mata. Di rumah Bu Karmi, bayi yang kemarin gelisah, kini justru terlalu tenang hingga pada jam-jam tertentu. Ia menatap atap rumah
dan tersenyum kepada sesuatu yang tak dilihat siapapun. Rofik menggigil tiap kali melihat itu. "Kita harus pindah sementara," katanya. Bu Karmi menggeleng. "Pindah kemana?" "Seluruh desa kena." Pada malam Jumat, Pak Kiai mengumumkan tirakatan di langgar kecil dekat pos kamling. Warga datang dengan wajah pucat, membawa nasi berkat dan air teh. Doa dipanjatkan, ayat-ayat dibaca berulang. Namun di tengah bacaan, angin berputar di halaman, menimbulkan pusaran debu kecil. Lampu teplok bergoyang, bayang-bayang tanpa kepala di dinding. Langgar tergambar sendiri. Tubuh tegap, leher hitam, menganga. Beberapa ibu tercekik napasnya. Anak-anak memeluk lutut. Di pos ronda, Karno dan Sukir berjaga. Kentongan digeletakkan, obor disiapkan. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Ketika ketekon-ketekon datang dari pintu pos. Tok, tok, tok. 3 kali, tak ada suara. "Siapa?" seru Karno. Hening. Ketukan terulang. Kali ini lebih dekat, seolah dari balik punggung mereka. Mereka berbalik, pintu masih tertutup. Namun bekas tangan berlumur tanah tampak menempel di kayu. 5 jari memanjang, seolah berusaha meraba. "Bismillah, Bismillah." Karno membuka pintu. Kosong, namun udara dingin menyelinap seperti air. Dan di tanah depan pintu tampak jejak, bukan telapak, melainkan lingkaran kecil seukuran mangkuk, membentuk barisan menuju arah rumah Bu Sumi. Mereka mengikuti pelan. Rumah Bu Sumi gelap. Ibu itu terlelap setelah berhari-hari menangis. Tiba-tiba gur, pintu belakang bergetar, seperti ditabrak bahu besar. Dari dalam, wajan jatuh menimbulkan dentang yang membuat jantung kabur. "Karno, enero bos." Sukir di belakangnya. Di dapur, asap tipis menggantung, bukan asap masakan. Baunya seperti kain lama yang basah dan membusuk. Pintu belakang terbuka sendiri dengan suara engsel melengking. Di halaman, ia berdiri, tubuh tanpa kepala, lebih dekat dari yang pernah dilihat siapapun. Bahunya menonjol, urat-urat di lengan seperti akar pohon karet, dan dari lubang hitam di lehernya menguap kabut yang berputar memanjang, membentuk bayangan kepala yang barabuba dan pecah. Tangan tersebut mengangkat, telunjuknya menunjuk tanah. Di sana terbaring sebuah karung goni. Karno maju setapak, mengangkat obor. Karung itu bergerak seolah berisi sesuatu yang mencoba bernafas. Sukir ingin berteriak, "Jangan dibuka." Tetapi Karno sudah menarik simpulnya. Karung itu kosong, hanya tanah basah dan serpihan kayu penyangga seperti pengetuk kentongan. Saat itu juga, semua ayam tetangga berkokok, serempak seperti alarm kuno. Sosok tanpa kepala menunduk, atau gerakan setara itu, lalu menghilang setengah langkah, bukan berbalik, bukan melompat lenyap seperti dihapus dari udara, menyisakan getaran di tanah yang membuat air dalam kendi bergoyang. Warga berdesakan di halaman rumah Bu Sumi. Sebagian membaca ayat, sebagian terpaku. Pak Kiai datang, menatap karung, menyentuh serpihan kayu. Ini penanda. Dulu, ketika Algojo itu dihukum, kepalanya tidak dikembalikan pada tubuhnya. Ada yang menyimpannya entah sebagai jimat, entah sebagai peringatan. Ia kembali menagih, "Kita harus mencari di mana kepala itu disembunyikan. Siapa yang menyimpan?" tanya seseorang. Pak Kiai memandang ke arah punden tua di ujung desa, tempat orang menaruh sesaji saat bersih desa. Sejarah panjang cenderung menyimpan rahasianya di tempat yang paling ramai didatangi. Malam-malam berikutnya, teror berpindah-pindah. Di rumah Mbah Wiryo, pintu lumbung terbuka sendiri. Gabah berhamburan,
membentuk lingkaran seperti mahkota di tanah. Di sumur dekat punden, bayangan tanpa kepala tampak berjalan pada permukaan air, seolah lantai kaca, lalu tenggelam tanpa riak. Di kebun singkong, tunggul kayu tiba-tiba tertancap paku karat, membentuk inisial yang tak dipahami. Seolah-olah desa jadi peta, dan ia adalah penunjuk jalan menandai titik-titik yang bila dihubungkan akan mengarahkan semua orang pada satu tempat. Dan ketika malam menjelang Jumat Kliwon, Pak Kiai mengumumkan, kita akan ruatan di punden, bukan untuk menantang, tetapi untuk mengembalikan. Kaliwungu menghela nafas bersama, pasrah, takut, tetapi juga dikuatkan oleh keharusan untuk menuntaskan. Karena malam mencekam yang panjang ini tak akan berakhir, kecuali kau mengembalikan yang seharusnya kembali. Langit di atas punden tua berwarna abu kebiruan, seperti mata raksasa yang letih. Di bawahnya, warga berkumpul membawa obor, air bunga, kain mori, dan nasi tumpeng. Di tengah halaman punden, berdiri batu menhir kecil berlumut. Di sekelilingnya akar-akar pohon waru saling berpelukan. Pak Kiai Sarbini duduk bersila. Di kanannya Pak Sastro. Di kiri para pemuda Karno, Rofik, bahkan Sukir yang kini matanya tak lagi hanya memantulkan takut, melainkan niat. Dengar baik-baik, ujar Pak Kiai. Jika benar kepala itu disembunyikan di sini, kita tidak akan mengangkat tanpa izin. Kita meminta, kita mengembalikan. Jangan bicara kasar, jangan menantang. Ia menaburkan air bunga, lalu mulai melakukan doa. Suaranya rendah, berat, menembus sela-sela bambu. Warga mengikuti. Satu nada, satu tarikan napas. Angin bertiup pelan, lalu memutar. Obor bergetar. Suara serangga mendadak berhenti, digantikan hentak pelan, seperti drum yang dipukul dari perut bumi. Duk, duk, duk. Dari arah jalan masuk punden, ia datang tubuh tanpa kepala melangkah di antara manusia yang kini setengah duduk, setengah bersujud. Tidak memedulikan teriakan tertahan, tidak menoleh ke obor yang merunduk. Ia berhenti tepat di depan menhir. Tangan kanannya menggenggam udara, tangan kirinya menunjuk tanah di sisi batu. Kita menggali, kata Pak Kiai pelan. Karno dan Rofik memulai dengan cangkul kecil. Hati-hati agar tidak menyakiti apapun yang mungkin ada di bawah. Tanah basah, padat, beraroma tua. 1 jengkal, 2, 3. Di kedalaman kira-kira 1 hasta, cangkul Karno mengenai sesuatu keras, bukan batu. Sukir turun tangan, menyingkirkan tanah dengan tangan. Tempayan kecil muncul, lehernya terikat kain lusuh. Tempayan itu bukan tanah liat biasa. Permukaannya direkatkan oleh semacam damar yang menghitam. Pelan, bisik Pak Kiai. Baca niat. Doa dilakukan. Saat damar diusap, angin berhenti. Obor berdiri tegak. Desa menahan napas. Tali kain terlepas. Tutup tempayan diangkat. Di dalamnya tengkorak kecil, ringkih, tetapi utuh, dengan ukiran halus di dahi. Garis-garis geometris seperti raja. Sukir memejam sejenak. Gambaran malam pertama kembali. Ketika tengkorak di pagar hancur menjadi debu. Palsu. Yang asli disimpan di sini di pusat, yang paling ramai didatangi. Punden tempat doa dan pesta saling bertemu. Tubuh tanpa kepala itu bergerak untuk pertama kali dengan gemetar halus. Bukan marah rindu. Dari lubang di lehernya, kabut keluar, memanjang seperti benang putih yang mencari-cari, mendekati tempayan. Beberapa ibu menutup mata, anak-anak memekik tanpa suara.
Pak Kiai mengangkat tangan, menghentikan, "Tunggu," katanya, "kepada sesuatu yang bukan daging. Engkau kembali sebagai manusia, bukan sebagai dendam. Kami meminta maaf atas tanggon-tanggon lama yang merampas hakmu." Ia memberi isyarat pada Pak Sastro. Kain mori dibentangkan, tengkorak diangkat dengan kedua tangan, diletakkan lembut di tengah kain. Warga mengitari, melantunkan tahlil. Angin menangis, demikian rasanya. Ketika dedaunan bergetar tanpa arah, tubuh tanpa kepala melangkah mendekat, lalu berlutut atau gerakan yang paling dekat dengan itu. Kabut dari lehernya menetes seperti air. Ia menunduk, dan dalam satu momen yang mustahil, ruang kosong itu menyatu dengan tengkorak di atas kain, bukan menempel, bukan melekat, tetapi mengetahui. Seperti dua potongan nama yang akhirnya terucap utuh. Namun tanah yang menyimpan kisah tidak serta-merta puas. Batu menhir retak halus mengeluarkan suara seruput yang membuat kulit merinding. Dari retakan, ular kecil, bukan hewan, melainkan bayangan melata, hendak menuju kain mori. Karno hampir memukulnya, tapi Pak Kiai mencegah. "Itu sisa," katanya. Ia menabur garam dan air doa. Bayangan itu menguap, berubah menjadi asap yang dihisap angin. "Sekarang, kembalikan pada tanah sebagaimana mestinya," ujar Pak Kiai. Mereka menggali liang kecil di sisi menhir. Kain mori yang membungkus tengkorak diletakkan dengan hormat. Doa pamit dibacakan. Tanah menutup perlahan. Setiap cangkul adalah permintaan maaf. Saat gundukan rata, sosok tanpa kepala itu berdiri tegak, hening. Lalu ia menghadap ke arah warga, bagaimana mungkin menghadap, dan mengangkat kedua tangan. Gerakannya lambat, seperti seseorang yang akhirnya lepas dari beban panjang. Kabut hitam di sekitar lehernya menipis, berubah pucat, lalu hilang. Dalam cahaya obor, tubuh itu memudar, seperti kain yang dicuci berkali, lalu lenyap sama sekali. Tak ada sorak, hanya napas yang kembali. Bayi-bayi di gendongan tertidur pulas. Serangga malam mulai bernyanyi lagi. Kali ini dengan irama yang wajar. Obor mengecil, tetapi tak lagi gemetar. Pak Sastro menunduk dalam. Bahunya bergetar antara lega dan penyesalan atas seluruh ketakutan yang harus dilalui warganya. Ia menepuk bahu Sukir. "Kau berani," katanya pelan. Sukir menatap gundukan tanah baru itu, merasa kosong dan penuh sekaligus. "Bukan soal berani, Pak," jawabnya. "Kita hanya mengembalikan yang tidak pernah kita miliki." Pak Kiai berdiri. "Malam ini selesai, tetapi malam-malam tertentu akan selalu menyisakan jejak. Jika kelak kau mendengar langkah berat di kejauhan pada Jumat Kliwon, jangan takut. Itu bukan lagi penagihan. Itu kenangan yang berjalan sisa dari sejarah yang akhirnya dituntaskan." Warga membubarkan diri perlahan. Di punden, obor dipadamkan satu persatu, menyisakan bintang menggantung di langit Kaliwungu. Jauh di hutan bambu, angin melewati selabatang, menimbulkan denting kecil seperti suara kentongan dipukul lembut. Bukan alarm, salam perpisahan. Dan sejak malam itu, desa Kaliwungu kembali hidup. Sawah menguning, anak-anak berlarian mengejar capung. Pos ronda lagi-lagi diisi obrolan remeh. Namun mereka tak akan lupa. Ketenangan bukan karena tak ada gelap, melainkan karena manusia mau mengakui dan mengembalikan apa yang pernah direbut dari tanah dan sejarahnya.